dan saya khususkan istirahat sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita seringkali harus melakukan pekerjaan dan perjalanan yang kita tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Sehingga kita membutuhkan tuntunan dan arahan. Dan tentunya sebagai orang beriman, tuntunan dan arahan itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Itulah tema doa pagi kita hari ini. Tuhan menyertai. Dan pembacaan Alkitab kita akan terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami masih diberi waktu, kesempatan, dan pengalaman untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan akan menolong kami semakin menghayati kehadiran dan penyertaan-Mu yang dapat kami andalkan dalam setiap pekerjaan dan karya-karya hidup yang akan kami lakukan. Tuhan menolong kami dalam kuasa dan berkat Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 24 ayat 1 sampai 9, mari kita baca bersama-sama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Abraham menyuruh hambanya yang paling tua dan yang paling dipercayainya untuk sebuah misi yang sangat penting, yaitu mencarikan istri bagi Ishak, anak tunggal Abraham. Itu bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pula pekerjaan yang mudah. Sang hamba tentu masih asing dengan negeri tempat asal Abraham. Ia juga tidak mengenal sanak saudara Abraham, bukan? Tetapi sebagai seorang hamba, ia harus melaksanakan perintah majikannya. Ia harus melaksanakan perintah
tuannya. Pergi ke negeri yang ia belum ketahui, mencari perempuan yang belum ia kenal untuk Ishak. Saudara-saudara, ia hanya memegang beberapa catatan dari Abraham. Bagaimana ia mendapatkan istri bagi Ishak, atau bagaimana ia menjalankan tugasnya. Yang pertama-tama dikatakan bahwa ia harus pergi ke negeri tempat asal Abraham. Dan yang kedua, perempuan jodoh Ishak itu, calon istri Ishak itu harus berasal dari sanak keluarga Abraham. Sampai di sini, sang hamba melaksanakan apa yang majikannya perintahkan dan dia harus taat. Tapi kalau kita ada pada posisi sang hamba, tentu kita akan bertanya, saya harus ke mana? Saya harus ke arah mana? Bagaimana saya melakukan perjalanan itu? Dan pertanyaan berikutnya, perempuan yang seperti apa yang cocok untuk Ishak? Istri yang seperti apa yang sesuai dengan kehendak Abraham ataupun Ishak? Itu akan dapat menimbulkan perasaan cemas, khawatir, bahkan takut. Kalau dia akan tersesat, dia akan salah jalan, atau dia salah memilih perempuan yang akan diperistri oleh Ishak. Tetapi untunglah sang hamba ini tidak hanya dibekali dengan petunjuk bagaimana ia harus menjalankan tugasnya. Tetapi ada satu jaminan, bahwa sekalipun negeri itu belum ia ketahui, dan sekalipun perempuan itu belum ia kenal, tetapi ia pasti akan dapat melaksanakan tugas sang majikan. Mengapa? Karena apa? Yaitu seperti kata Abraham, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Sang hamba itu tidak mengerjakan tugasnya seorang diri, tetapi ia disertai oleh Tuhan yang empunya langit, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itulah yang akan menolong sang hamba untuk menemukan seorang perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Keterbatasan sang hamba akan disempurnakan oleh kehadiran, pertolongan, campur tangan, dan berkat dari Tuhan yang empunya langit dan yang maha kuasa itu. Ada bagian yang harus dikerjakan oleh sang hamba, yaitu berangkat segera, melaksanakan tugas dari tuannya, pergi ke tempat yang dituju dan mencari pasangan bagi majikannya. Tetapi juga ada bagian yang kemudian merupakan pekerjaan Tuhan, yaitu mengantar perempuan calon istri Ishak kepada sang hamba dan menolong sang hamba membawa perempuan itu ke rumah Abraham dan bertemu dengan Ishak. Ada bagian yang sang hamba harus kerjakan, tapi ada bagian yang memang hanya menjadi wewenang Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Sang hamba hanya diminta melakukan tugasnya
dengan sesungguh hatinya, dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hatinya. Dan selebihnya Tuhan menyempurnakan. Saudara-saudara, apa akhir cerita ini? Saya percaya saudara sudah tahu ceritanya. Kalau masih belum tahu juga, saudara bisa lanjutkan pembacaan kita sampai ke happy ending dari cerita ini. Pesan penting yang firman Tuhan mau katakan kepada kita pada renungan pagi ini adalah, tatkala kita harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang bahkan sulit dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Tatkala kita harus pergi ke suatu tempat yang bahkan masih asing untuk kita. Kita punya guide, kita punya Google Map, kita punya penuntun, kita punya penolong. Dia adalah Tuhan yang empunya langit, yang maha kuasa. Segala perkara adalah mungkin bagi Allah. Yang diperlukan adalah kita mengerjakan bagian kita yang terbaik, dan selanjutnya Tuhan menyempurnakan. Do your best and God do the rest. Mari kita jalani hari ini dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Sang Empunya Langit, yang Maha Kuasa, dan alamilah keajaiban yang akan dianugerahkannya kepada setiap orang yang mau percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami mempunyai Tuhan yang selalu berkenan bersama dengan kami dan menyertai hidup kami. Dalam segala hal yang kami kerjakan, dalam semua tugas yang harus kami lakukan, dalam setiap perjalanan yang harus kami tempuh, dalam hidup yang harus kami jalani. Kami bersyukur ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang menyertai kami, dan selalu menolong dan menopang kami. Tatkala kami tersesat dan kehilangan arah, Tuhan menolong kami untuk kembali kepada jalan dan kepada arah yang Kau tunjukkan. Kami menyadari bahwa kelemahan kami seringkali membuat kami ingin berjalan menurut pikiran kami dan melakukan segala sesuatu menurut cara kami. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk membiarkan tangan kami dituntun oleh Tuhan, membiarkan hidup kami diarahkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh selalu belajar mencari kehendak-Mu melalui firman-Mu dan melalui setiap pengalaman dan peristiwa hidup yang Tuhan berikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hari ini dalam tangan-Mu, berkat-Mu menopang dan menyertai kami. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, keluarga yang mendampingi dan merawat. Tuhan berikan kekuatan yang menopang mereka selalu. Mereka yang masih berjuang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan jalan dan solusi yang terbaik. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu, terutama dalam masa-masa persiapan untuk kembali melakukan ibadah di gereja. Hikmat-Mu menyertai seluruh majelis jemaat dan warga jemaat untuk dapat siap melaksanakan semua itu dengan sukacita. Kami juga terus berdoa bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam masa PSBB yang akan segera berakhir, biar seluruh masyarakat dapat
siap dan pemerintah juga dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Doa syafaat kami, tetapi juga doa pribadi kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu, karena kami mau terus belajar, berharap, berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.